I mean, this is Tool, right? This is Tool. It is. How can you give me a Tool song? Come on. Okay, I got a problem with this. I mean, this is going to be impossible. Mereka boleh dibilang band unik dengan fans militan yang ada di seluruh dunia. Kenapa unik? Ya, selain genre yang sangat sulit dikategorikan, band ini telah meraih beberapa Grammy dengan 4 kali predikat platinum. Mereka juga pernah mengalahkan Taylor Swift di tanggal lagu Billboard di tahun 2019. Dan mereka melakukannya hanya dengan menjadi diri mereka sendiri. Selain menjadi salah satu band rock yang mampu bersaing di era grunge, mereka juga disandingkan dengan band progresif lawas, King Crimson, dan dengan album yang boleh dibilang sangat minim selama lebih kurang 30 tahun karir musik mereka, tapi sampai saat ini karya Tool masih ditunggu oleh para penggemar mereka di seluruh dunia. Ya, agak ironi memang, karena sang vokalis Maynard James Keenan mengaku tidak menyukai para penggemar mereka. Dan kita bakal bahas secara singkat profil mereka di video ini. Mari kita mulai. Kalau kita mengkategorikan genre musik mereka, maka mungkin istilah yang lumayan cocok adalah hard rock dan metal serta semua turunannya dengan kemewahan progresif rock, unsur psychedelic yang lumayan tinggi, kualitas vokal yang cukup mumpuni, ditambah dengan lirik-lirik yang intelektual dan filosofis. Band yang terbentuk pada penghujung dekade 80-an ini saat itu dimulai oleh seorang lelaki yang cukup nyentrik yang bernama Maynard James Keenan. Saat itu, Maynard yang baru saja keluar dari dinas militer mempunyai pengalaman yang menjadikannya sinis dan membuka matanya akan segala macam kesenjangan sosial di negeri Paman Sam. Singkat cerita, di tempat dan lain waktu, setelah masing-masing mereka pindah ke Los Angeles. Pada awalnya, Paul Diamore dan Adam Jones ingin memasuki industri film. Sementara itu, Maynard James Keenan, yang juga pernah belajar seni visual di Michigan, bekerja sebagai perombak toko hewan. Dan Denny Carey sedang bermain dengan Carole King dan Pygmy Love Circus. Maynard dan Adam bertemu melalui perantara seorang teman pada tahun 89. Singkat cerita, setelah Maynard memperdengarkan hasil rekaman bandnya kepada Adam, mereka pun sepakat untuk membentuk sebuah band baru. Dan mereka mulai melakukan jamming bersama sambil mencari seorang drummer dan seorang pemain bass. Dan Denny Carey yang kebetulan tinggal di lantai atas apartemen Maynard diperkenalkan kepada Adam oleh Tom Morello yang merupakan teman SMA Adam. Katanya, latar belakang bergabungnya Denny Carey bersama Maynard dan geng gara-gara dia merasa kasihan kepada mereka. Ya, karena para musisi yang diundang untuk jamming tidak satupun yang muncul. Dan setelah Denny bergabung, band ini melengkapi formasi dengan seorang basis yang bernama Paul Diamore, yang juga merupakan sahabat dari Adam Jones. 2 tahun lamanya mereka berlatih dan menjajaki panggung-panggung Los Angeles sebelum mereka bertemu dan akhirnya menandatangani kontrak dengan Zoo Entertainment. Dan pada bulan Maret tahun 92, Zoo pun merilis EP pertama band ini yang berjudul Opiate. Ya, mereka menggambarkan album ini sebagai musik berat dengan 6 lagu yang terdengar paling keras yang pernah mereka tulis, termasuk single Hush dan Opiate.
Pada awal kemunculannya, Tool sudah boleh dibilang penuh sensasi. Dengan karakter musik yang cukup terpelajar, mereka malah tampil telanjang di video klip pertama mereka untuk lagu Hush. Tujuan video ini salah satunya adalah sebagai bentuk protes terhadap Parents Music Resource Center yang saat itu sedang naik daun dengan kewenangan mereka untuk menyensor tayangan-tayangan musik yang ada di televisi. Pada awal tahun 90-an, di saat grunge dan rock alternatif merajai pasar musik dunia, Tool memberanikan diri untuk merilis album pertama mereka yang berjudul Undertow. Album yang terdengar lebih dinamis ini juga berisikan lagu-lagu yang belum sempat mereka publikasikan di album sebelumnya, di EP sebelumnya maksudnya. Yang setelahnya diikuti dengan kegiatan tur yang mereka gelar untuk mempromosikan album ini. Terdapat sebuah kejadian saat mereka bermain di Garden Pavilion di Hollywood. Pada saat itu, Maynard terlihat lebih sering hanya menatap para penonton dan juga menunduk. Diketahui, hal ini terjadi karena ternyata tempat konser mereka dimiliki oleh gereja Scientology. Dan kepercayaan dianggap bertentangan dengan etika band tentang bagaimana seseorang tidak boleh mengikuti sistem kepercayaan yang membatasi perkembangannya sebagai manusia. Ya, singkat cerita, seiring dengan dikenalnya band ini berkat konser-konser dan panggungan yang sudah mereka jalani, lambat laun berdampak terhadap kepopuleran album Undertow yang mendapatkan sertifikasi emas dari RIAA pada bulan September tahun 93 dan meraih status platinum di tahun 95 dan single Sober menjadi hits pada bulan Maret di tahun 94. Yang juga memenangkan penghargaan sebagai Best Video by a New Artist dari Billboard untuk video musik stop motion-nya. Tapi, sekali lagi Tool menghadirkan kontroversi dengan sebuah video musik dari lagu yang berjudul Prison Sex yang pada bulan September tahun 95, mereka mulai menulis dan merekam album studio kedua mereka. Tapi, untuk pertama kalinya, band ini mengalami perubahan formasi. Sang basis Paul Diamore meninggalkan band untuk mengejar karir di tempat lain. Menurut Danny, Paul meninggalkan band karena dia ingin bermain gitar daripada bass. Dan untuk menggantikan posisi Paul, diajaklah mantan partner Danny saat bermain di band terdahulunya yang bernama Justin Canceller. Setelah sebelumnya mereka sempat mengaudisi Scott Reeder dari Kiss, Frank Cavanaugh dari Filter, E. Shepard Stevenson dari Pick Me Love Circus, Eric Avery dari Jane's Addiction, dan Marco Fox dari Zone. Hingga pada tanggal 17 September tahun 96, dirilislah album kedua mereka yang diberi judul Onima, yang diproduseri oleh David Bottrill, yang juga memproduksi beberapa album dari King Crimson. Dan single Stingfish berasal dari album ini. Setelahnya, tur pun dimulai pada bulan Oktober tahun tersebut. Mulai dari Amerika, Eropa, dan Australia pun mereka kunjungi. Ya, singkat cerita, setelah kembali ke Amerika Serikat, mereka pun tampil di Lollapalooza 97 pada bulan Juli sebagai headliner. Dengan berbagai pujian dan tanggapan-tanggapan kritis yang mereka terima, membuat album Onima akhirnya bisa menyamai album debut mereka dalam hal penjualan. Dan dengan lagu yang berjudul Onima, mereka memenangkan Grammy Award. Dan album ini juga muncul dalam daftar Best Album 1996 di Kerrang dan di Terrorizer. Setelah sempat ikut memeriahkan Ozzfest Tour pada tahun 98, sedikit permasalahan datang dari label yang mengharuskan mereka untuk mengambil langkah hukum.
Walaupun permasalahan tersebut selesai dengan cara duduk bersama, 2 tahun kemudian Tool memecat sang manajer, Ted Gardner. Tapi yang terjadi berikutnya adalah masing-masing anggota mulai menjalani proyek masing-masing bersama orang-orang baru. Maynard bergabung dengan A Perfect Circle, sementara Adam Jones bergabung dengan Buzz Osborne dari The Melvins. Dan Denny Carey bermain drum untuk Jello Biafra dari Dead Kennedys dalam proyek-proyek sampingannya. Ya, situasi ini memulai rumor bahwa Tool telah bubar. Tapi di luar semua ini, Justin, Adam, dan Denny terus mengerjakan materi baru sambil menunggu Maynard kembali. Dan pada tahun 2000, sebuah box set CD dengan judul selevel pun dirilis, yang sekaligus menepis rumor tentang bubarnya band ini. Dan tak berselang lama, di sekitaran bulan Januari tahun 2001, Tool mengumumkan sebuah album baru yang berjudul Systema and Chapel. Bener nggak tuh bacanya? Yang terdiri dari 12 lagu. Di antaranya ada Rever Chris, Number Ref, Encephalus, Masik, dan Kuliakus. Susah bener nih bacanya. File lagu-lagu yang entah berasal dari mana ini sempat membanjiri dunia maya. Tapi sebulan kemudian, mereka mengumumkan bahwa album tersebut sebenarnya berjudul Lateralus dan nama Systema and Chapel, dan daftar lagu yang telah beredar adalah palsu alias hoax. Dan album Lateralus dan tour yang menyertainya membawa Tool lebih ke arah art rock. Album yang dirilis pada tanggal 15 Mei tahun 2001 ini seakan merupakan sebuah pernyataan dari band ini bahwa mereka telah mencapai level selanjutnya, dan juga menyatakan bahwa Tool bukan hanya band rock kebanyakan. Album ini boleh dibilang sangat sukses, bahkan di seluruh dunia. Mencapai nomor 1 di tanggal lagu album Billboard 200 pada minggu pertama dirilis, dengan peraihan Grammy kedua mereka untuk Best Metal Performance di tahun 2001 untuk lagu Sim. Selama tahun 2001 dan 2002, mereka menghabiskan waktu dengan tur dalam rangka mempromosikan Lateralus. Ditambah dengan sebuah mini tour bersama King Crimson yang menjadikan Tool mulai dibandingkan dengan band progresif senior ini. Kedua band ini digambarkan sebagai raja rock progresif di masa lalu dan masa depan. Maynard sempat mengatakan bahwa, "Bagi saya berada di atas panggung dengan King Crimson seperti Lenny Kravitz bermain dengan Led Zeppelin, atau Britney Spears di atas panggung dengan Debbie Gibson," katanya. Dan mereka pun mulai mengambil jeda yang dimulai pada bulan November tahun 2002. Sementara Maynard James Keenan menyibukkan diri dengan A Perfect Circle. Dan pada bulan April tahun 2006, setelah sebelumnya kembali membuat heboh para fans dengan rilisan palsu menyangkut album baru mereka, tepat pada tanggal 28 April tahun 2006, sebuah album dengan judul 10,000 Days pun dirilis, didahului dengan pemutaran perdana secara serempak sebuah lagu yang berjudul Vicarious. Dan sekali lagi, album ini menduduki posisi teratas pada saat perilisannya. Ya, walaupun kurang mendapat sambutan baik dari para kritikus. Ya, walaupun tur sempat tertunda karena Denny Carey harus mendapat perawatan gara-gara luka yang dideritanya, tur musim panas band ini baru dimulai pada tahun 2009, yang dimulai pada tanggal 18 Juli di Mile High Music Festival, dan sekali lagi menjadi headliner di Lollapalooza 2009, dan dilanjutkan dengan sebuah pertunjukan pada tanggal 22 Agustusnya di Epicenter Festival di Pomona, California. Ya, setelah sempat hilang selama beberapa tahun, mereka kembali muncul di bulan Januari tahun 2012 dalam Winter Tour, dan terus melanjutkan tur ke tahun berikutnya. Saat ditanya mengenai album baru, Denny Carey dan Adam Jones di tahun 2014 mengatakan kepada Rolling Stone bahwa mereka terpaksa menunda album kelima karena terbentur masalah hukum dan keluarga.
Setelah sempat terjadi penundaan yang cukup lama di sela jadwal tur dan beberapa masalah hukum yang harus mereka selesaikan, akhirnya pada tanggal 30 Agustus tahun 2019, Tool merilis album kelima mereka dengan judul Fear in a Column. Ya, Tool ini boleh dibilang band paling terakhir yang menyediakan lagu-lagu mereka di platform-platform digital. Ya, maksudnya band major label ya. Mereka baru memasukkan lagu-lagu mereka ke Spotify dan lain-lain di sekitaran bulan Agustus di tahun 2019. Ya, lumayan lama ya. Ya, mungkin ini juga yang diurusin sama mereka sebelum-sebelumnya. Dan pada tanggal 26 Januari 2020, mereka kembali memenangkan Grammy untuk kategori Best Metal Performance untuk lagu Seven Empes. Ini gimana sih bacanya? Seven Empes. Ya, ada yang tahu nggak bacanya gimana? Ya, setelahnya mereka sempat vakum ya gara-gara COVID-19. Dan Denny Carey juga mengatakan kalau band ini sudah masuk ke masa hiatus mereka. Ya, setelah sempat mengumumkan kalau mereka sedang mengerjakan materi album untuk album ke-6. Tapi ya, dari tahun 2023 sampai tahun ini 2024, kepastian untuk album baru mereka belum jelas. Alias, ya mereka masih menggambarkan beberapa kemungkinan untuk beberapa materi yang bakal ada di album ini. Ya katanya mungkin aja lagu-lagu di album baru mereka bakal lebih pendek, atau durasinya mungkin akan sama dengan album-album mereka sebelumnya. Kita tunggu aja. Ya, Tool, ya boleh dibilang ini band yang cukup dibilang band bunglon juga sih. Karena di awal-awal kemunculan mereka, di saat grunge merajalela, ya boleh dibilang album-album yang dihasilkan, boleh dibilang lagu-lagu yang dibikin sama Tool, kalau saya dengerin, itu grunge banget loh. Bahkan ya kental banget grunge-nya. Dan ya terbukti mereka bisa berhasil naik lewat materi-materi di album itu. Bahkan, di saat band-band glam yang ada pada saat itu mulai tenggelam, Tool malah tetap stabil dengan lagu-lagu mereka, ya hingga saat ini. Dan pastinya dengan gaya mereka. Ya, kalau teman-teman bisa dengerin di album pertama mereka membawakan genre yang ya boleh dibilang mirip dengan grunge, tapi tetap pattern-pattern lagunya dan beat-beat part-part lagunya itu ya, saya juga bingung sih, kalau harus mendeskripsikan genre mereka ini kayak gimana. Itulah intinya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sekilas tentang profil band ini. Karena memang kalau saya baca-baca, mereka cukup fenomenal di luaran sana ya, tapi nggak tahu kalau di Indonesia. Ya, mana nih fans-fans Tool? Ayo kita diskusi di kolom komentar. Dan sekian dulu video kali ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.